Jumpa kembali, penonton yang budiman. Kamu memberkoki saya di jam istirahat saya. Apa? Bahkan para peneliti di organisasi SCP butuh sedikit waktu istirahat sesekali, dan mengingat mereka mencabut hak waktu bermain saya dengan Lego hidup dan pistol nurse setelah insiden malang di break room lokasi 19, saya telah diturunkan untuk membuat diri saya sibuk dengan bola karet kecil ini. Saya punya sebuah bola, mungkin kamu mau memantulkannya? Kata mereka. Tampaknya cukup polos, bukan? Apa kamu tidak belajar apa-apa? Hampir semua benda, bahkan sesuatu yang tidak berbahaya seperti teddy bear atau kolam renang plastik, dapat menyembunyikan rahasia. Tentu, sebagai penggemar bola basket dengan senang hati akan memberitahumu bahwa bola adalah kehidupan. Namun terkadang saat berhadapan dengan anomali, bola juga bisa menjadi kematian. Seperti kasus SCP-018 yang juga dikenal sebagai bola super, sebuah anomali yang begitu kuat sehingga organisasi bahkan telah menggunakannya untuk membantu menahan SCP-682 selama kelolosan. Bagi pengampat yang tidak terlatih, itu benar-benar tidak menarik. Bola karet merah kecil berdiameter sekitar 6 cm diproduksi oleh perusahaan WMO pada tahun 1969. Ya, kami sama terkejutnya dengan mengetahui bahwa Dr. Wondertainment yang hebat tidak ada hubungannya dengan ini. Kamu mungkin juga akan terkejut dengan betapa ekstensifnya prosedur penahanan untuk SCP-018. Lagi pula sangat jarang bahwa anomali tidak hidup yang kompeten masuk ke tingkat Euclid. Bola karet kecil ini disimpan dalam penahan logam paduan titanium yang dibuat khusus, terendam dalam tangki penampung polietilen padat diisi dengan senyawa endotermik khusus yang menarik energi kinetik dari sekitarnya. Siapapun yang memasuki ruangan harus mengenakan jenis pelindung plat yang diperkuat, dan jika SCP-018 berhasil melarikan diri dari tangki penahanannya, anggota terdekat diminta untuk memperlakukannya seperti situasi penembak aktif. Kunci dirimu di ruangan terdekat, merunduk di bawah pelindung apapun yang dapat kamu temukan, dan tunggu unit penahanan bersenjata muncul dan mengendalikan situasi. Pada titik ini kamu mungkin punya banyak pertanyaan, salah satunya adalah mengapa mainan anak-anak ini diberi lebih banyak tindakan pencegahan keamanan daripada kebanyakan pembunuh berantai. Bola itu pertama kali ditemukan ketika sebuah perusahaan pembersih dan pembuangan disewa untuk mengosongkan gudang WMO tua dari beberapa barang dagangan yang sudah tidak berfungsi. Salah satu pemindah, Roy Fisler, tergugah jiwa masa kecilnya saat dia melihat bola karet merah ada di antara semua kotak berdebu, berisi dempul konyol yang kadaluarsa dan robot remote control yang rusak. Dia berpikir dalam hati, apa salahnya bersenang-senang di sini? Lagi pula semuanya akan dibuang ke tempat sampah. Ini akan terbukti menjadi kesalahan besar bagi semua yang terlibat. Properti anomali SCP-018 adalah fakta bahwa itu mampu memantul dengan efisiensi 200%. Setiap kali memantul meningkat pada tingkat eksponensial dengan setiap pantulan kecuali dihentikan oleh kekuatan yang setara. Jadi ketika Roy memutuskan untuk melemparkan bola merah kecil itu ke tanah, dia melepaskan kekuatan penghancur ke gudang itu yang lebih kuat dari yang pernah dia bayangkan. Dengan setiap pantulan, bola meningkatkan ketinggian dan kecepatannya memantul di lantai, dinding, dan langit-langit seperti peluru yang mengamuk, dan itu baru saja mulai. Para pekerja menghantam dek saat benda yang nantinya akan dijuluki SCP-018 memutuskan untuk menjadikan bola itu menjadi balistik. Itu menghancurkan perkakas lampu, menjatuhkan tumpukan kotak, menghancurkan forklift. Ketika seorang pekerja mencoba menangkapnya, itu meninggalkan lubang merah panas berbentuk bola di tengah telapak tangannya. Itu tidak lama sebelum bola membangun kecepatan sedemikian rupa sehingga gudang tidak bisa lagi menahannya. Itu meledak keluar dari tembok dan meroket ke kota terdekat, siap menyebabkan kekacauan yang lebih gila kemanapun itu pergi. Jendela hancur, lampu jalan dimusnahkan, mobil bertabrakan. Untungnya tidak ada manusia yang terbunuh oleh ancaman karet yang mengamuk, tapi total 5 orang terluka dan 1 merpati malang benar-benar mati karena benturan. Itu berlangsung selama beberapa hari dengan bola mencapai lebih dari 100 km per jam di beberapa titik sebelum akhirnya berhenti di danau terdekat yang lalu itu diambil oleh anggota organisasi. Ada 2 hikmah dari kejadian anomali yang sangat aneh ini. Yang pertama, seperti yang disinggung sebelumnya, tidak ada yang benar-benar mati. Yang kedua adalah karena kecepatan luar biasa saat SCP-018 bergerak, tidak ada saksi warga yang tahu apa yang baru saja mereka temui. Sejauh penemuan anomali berjalan, ini hampir mendekati sesuatu yang bisa kamu dapatkan. Tapi bagi seorang peneliti yang ambisius, ini jauh lebih dari sekedar cerita penahanan awal tanpa kekerasan yang menyenangkan. Ini adalah pintu untuk meningkatkan teknologi organisasi secara keseluruhan. Temui Dr. Brian Carella. Dia adalah apa yang kamu sebut sebagai maverick, pemikir cerdas selalu sibuk. Landasan filosofi Dr. Carella adalah bahwa organisasi harus lebih aktif menggunakan anomali jinaknya untuk membantu melacak dan menahan musuh mereka yang lebih ganas. Sementara semua orang di sekitarnya tampaknya hanya melihat sedikit gangguan karet yang lebih baik dikunci, Dr. Carella melihat potensi besar dalam SCP-018, yaitu dalam memberikan peningkatan penting pada bagian lain dari teknologi organisasi baju zirah SCP-A5. Tak perlu dikatakan bahwa pekerjaan untuk organisasi SCP adalah pekerjaan yang sangat berbahaya, terutama jika kamu adalah bagian dari salah satu gugus tugas taktis organisasi. Perburuan anomali dapat menggiring ke semua jenis medan yang aneh dan tidak ramah. Sebelum ditahan, SCP-096 terkenal ditangkap di tundra yang beku dan dingin di atas gunung yang suram. Karena insiden seperti ini, organisasi
organisasi pertama-tama menginvestasikan uang dalam SCP-A5 baju sirah taktis. Bayangkan itu seperti jawaban organisasi untuk baju besi Iron Man. Namun ketika mengenakan beberapa ratus pon logam bertulang, sesuatu yang penting menderita di sepanjang jalan mobilitas. Tidak mudah untuk membawa semua peralatan itu kemana-mana, dan ketika anomali menuju bukit dengan kecepatan tinggi, pertahanan yang baik tidak akan berarti kalau kamu sudah 10 mil di belakang target dalam pengejaran. Ini dalam pikiran Dr. Karela persis di mana SCP-018 berperan. Jika bola merah kecil itu dipasang di kaki baju sirah SCP-A5, itu bisa digunakan untuk memantulkan operatif yang memakainya ke ketinggian yang luar biasa. Ini akan memungkinkan untuk tidak hanya memberikan peluang melawan anomali yang bergerak cepat, tapi juga mencakup medan yang sulit dan bahkan mendaki ketinggian yang sangat tinggi dalam sekejap. Tapi bukan hanya peningkatan mobilitas yang ditawarkan integrasi SCP-018 ke baju sirah SCP-A5. Bayangkan ini, dengan SCP-018 yang menyatu dengan solo kaki logam yang diperkuat dari setelan itu memberikan efisiensi pantulan 200%. Itu bisa melepaskan tendangan mematikan yang menghancurkan beton. Jenis hal yang akan membuat kamu bernyanyi dalam falsetto selama sisa hidupmu kalau kamu cukup beruntung untuk bertahan hidup. Kalau kamu tahu apa yang saya maksud. Bagi Dr. Karela, itu adalah pasangan dari surga. Itu bisa meningkatkan mobilitas dan efektivitas tempur dari baju sirah dengan margin yang cukup besar. Dan mengingat SCP-018 benar-benar tidak punya pikiran mandiri, tidak mungkin untuk tiba-tiba menjadi jahat selama misi dan membahayakan segalanya. Seperti yang dilakukan Habel selama tugasnya sebagai operator gugus tugas taktis sebelum mereka kehabisan target untuknya dan dia mulai membantai rekan-rekannya sendiri. Dr. Karela sangat yakin dengan manfaat ide ini. Dia menghubungi Dewan O5 secara pribadi untuk meminta persetujuan untuk proyek mini ini. Persetujuan ini diberikan atas dasar eksperimen murni. Teknologi harus dibuktikan sebelum digunakan secara umum. Bukan itu yang ingin Karela dengar, tapi itu adalah langkah ke arah yang benar. Dia hanya membutuhkan kesempatan sempurna untuk menguji mereka, dan kemudian datanglah SCP-682. Reptil yang sulit dihancurkan meloloskan diri. Itu entah bagaimana mengadaptasi kemampuan penyelubungan dan melarikan diri lebih jauh dari lokasi tempat dia ditahan daripada sebelumnya. Kali berikutnya itu terlihat lebih dari 2 minggu kemudian menyebabkan kekacauan di hutan hujan Amazon, melahap orang suku dan mendatangkan malapetaka pada ekosistem lokal. Mereka harus segera ke tempat kejadian dan mengalahkan monster itu sebelum kerusakan yang ditimbulkannya tidak dapat diperbaiki. Dan berita tentang binatang buas di Amazon bocor ke daerah setempat, dan untungnya Dr. Karela punya alat untuk pekerjaan itu. Agen lapangan Hammersmith dilengkapi dengan baju sirah SCP-A5 lengkap dengan pelengkap SCP-018 di kaki kanan dominannya. Dia dikirim dan segera baju sirah yang diperkuat mulai menunjukkan kemampuannya. Agen Hammersmith melompati garis pohon dengan kecepatan luar biasa menggunakan HUD di topeng baju sirah untuk melacak energi panas SCP-682 yang bergerak di antara pepohonan di bawahnya. Dia bisa mengikat kerah pelacak ke leher binatang itu selama tarungan sebelumnya, tapi sekarang pertempuran yang sebenarnya sedang berlangsung. Jantungnya berdegup kencang, adrenalin mengalir di nadinya, tapi dia sudah diberi kepastian bahwa 682 pun akan kesulitan merobek baju sirahnya. Seorang komandan yang mengarahkannya melalui earpiece memberitahunya bahwa sekarang waktunya untuk menyerang. Sebelum 682 mendeteksi kehadirannya dan mulai mengembangkan tindakan pencegahan, Dr. Karela sedang menonton siaran langsung dari ruang kontrol, yakin bahwa baju sirah 018-nya akan berhasil. Mengikuti perintah itu, Hammersmith turun ke 682 dari atas, namun sebelum dia bisa melakukan kontak, reptil itu mencambuknya dengan ekornya, membuat tubuhnya melayang ke pohon terdekat. Namun baju sirah itu tetap kokoh. Dia merasakan dampaknya, tapi kerusakan yang sebenarnya minimal. Sekarang sudah waktunya baginya untuk berhadapan dengan binatang itu 1 lawan 1. Dia tidak punya waktu untuk takut saat binatang itu menuju ke arahnya. Taringnya terbuka, dia memberikan tendangan cepat ke rang bawah, merobek setengah dari wajahnya. Tapi siapapun yang mengenal SCP-682 akan memberitahumu bahwa hanya dengan melepas rang bawahnya tidak akan memperlambat 682. Itu tanpa henti menyerang Hammersmith dengan taring dan rahangnya itu merobek bekas roda yang dalam ke logam baju sirah itu, tapi baju sirah itu masih berhasil menjaga keselamatan penggunanya. Kemudian Hammersmith menyerang balik. Tendangan demi tendangan ditambah dengan kekuatan 200% dari bola super memotong potongan besar dari tubuh reptil. Dia menendang dadanya, menendang anggota tubuhnya, dan dengan tendangan kuat terakhir bahkan berhasil membelah binatang itu di tengah. Tentu saja, bahkan itu tidak akan bertahan lama, tapi dengan dengungan helikopter evakuasi dan penahanan yang mendekat dengan cepat, Hammersmith menghela nafas lega. Kembali di ruang kontrol, semua orang bersorak. Dr. Karela terutama membuktikan keyakinannya bahwa SCP-018 bisa menyelamatkan. Dan lalu agen Hammersmith bahkan tanpa berpikir mengistirahatkan kaki kanannya di tanah dengan sedikit terlalu kuat. Pantulan tiba-tiba mengirim Hammersmith 1 mil ke udara. Ketenangannya yang terlatih di organisasi menguap. Yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak saat dia meluncur ke awan lalu mulai jatuh. Kembali di ruang kontrol,
kontrol, semua orang bisa melihat video langsung dari agen Hammersmith meluncur ke danau terdekat dan mendarat dengan percikan epik. Sementara sisa-sisa regenerasi SCP-682 disimpan dan dibawa kembali ke lokasi penahanan terdekat, tim lain dikirim untuk membawa agen Hammersmith yang terluka parah. Pemeriksaan medisnya kemudian mengungkapkan bahwa dia menderita 2 patah kaki, 7 tulang rusuk patah, 1 lengan hilang, dan patah tulang tengkorak. Jika dia tidak mengenakan baju sirah itu, sisa-sisa tubuhnya yang hancur mungkin akan dimakan oleh piranha lokal sekarang. Namun terlepas dari hambatan kecil dalam rencana itu, Dr. Karela masih senang dengan hasilnya dan sangat bangga dengan bola merah kecil yang bisa melakukannya. Dalam catatan penutupnya tentang insiden tersebut, dia menambahkan catatan terakhir ke file SCP-018 yang berbunyi, "Jangan khawatir, itu sudah diperbaiki, tapi saya punya beberapa ide lagi. Jika saya dapat memakai air dari SCP-006 serta beberapa SCP lainnya, saya dapat memberimu 1 set baju sirah SCP-A5 dan agen yang dapat menangkap setiap jika tidak semua SCP nakal atau tidak terkendali. Yang saya tunggu hanyalah persetujuan Anda." Sekarang tonton mengapa semua orang ingin memakan mayat ini, SCP-1176 dan SCP-1025 Ensiklopedia Penyakit Umum untuk lebih banyak objek anomali yang penuh kejutan.